buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama sekali beribadah di tempat ini, bahkan setiap kita yang tetap datang beribadah di tempat ini, meskipun bukan kita memiliki banyak persoalan. Saya yakin dan percaya kalau kita datang hari ini, oleh karena kita percaya kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka ada kuasa, ada jemaat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang akan kita rasakan. Puji Tuhan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara, kita akan bersama-sama belajar daripada firman Tuhan yang sudah sering kita pelajari. Bersama-sama kita buka dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji nama Tuhan. Kalau dua ayat sebelumnya dikatakan bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Ada berapa orang di sini yang masih berdoa? Boleh katakan yang masih berdoa kepada Tuhan? 1 kali 1 minggu, 1 kali 1 hari, 3 kali 1 hari juga nggak ada. Ada ya? Takutnya 1 kali 1 minggu pun tidak. 3 kali sehari itu masih standar ya, karena makannya 3 kali ya. Betul ya? Karena salah satu ciri orang Kristen adalah berdoa. Maka di Yeremia 33 dikatakan, ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Suatu saat saudaraku di satu gereja, ada seorang pengusaha bersaksi. Dia katakan, hari ini kami mulai opening untuk restoran kami. Maka siapa saja orang Kristen, bukan hanya dari gereja ini, dari manapun, kalau dia orang Kristen, maka kalau makan hari ini, kami akan beri diskon 50%. Restorannya besar, restorannya mewah, diskon 50% itu jarang. Lalu salah satu keluarga saudaraku pulang gereja, si bapak berkata kepada 2 anaknya dan istrinya, oke, habis ibadah ini kita langsung ke restoran bapak yang bersaksi tadi. Pokoknya bapak traktir, kalian boleh makan apa saja, mau tamu berapa kali pun boleh. Anaknya senang. Singkat cerita, mereka datang ke restoran, mereka makan kenyang. Biasanya dibatasi anaknya, oh yang ini mahal, jangan ini lagi. Kayak saya seperti kepada anak saya, oh yang ini gak usah mahal kali saya. Makanya anak saya bilang, gak enak kalau pergi makan sama bapak, sama mama enaknya, semua boleh ambil. Setelah mereka makan, saudara, bapak ini pergi ke kasir, bayar. Dia lihat bukan jumlahnya, dia lihat kok tidak ada diskon 50%. Dia mulai marah. Biasa ini, boleh kalau orang Batak yang marah dulu baru nanti bicara. Dia mulai marah, dia bilang, apa-apaan ini manajer? Yang punya restoran ini tadi bersaksi di gereja kami berkata, setiap orang Kristen yang makan hari ini diskon 50%. Dia keluarkan KTP-nya, dia minta KTP istrinya, ini kami Kristen. Dengan tenang si kasir menjawab, Pak, sejak bapak dan keluarga masuk ke restoran ini, kami sudah perhatikan bapak dan keluarga itu memesan makan sampai selesai, tapi kami tidak melihat bapak dan keluarga berdoa sebelum makan. Ampun, Kristen, tapi kami berdoa. Harusnya kita bersyukur, betul? Yesus dalam setiap melakukan mukjizat, bahkan ketika dia melakukan mukjizat untuk 5 roti dan 2 ikan, dia mengangkat tangannya dan mengucap syukur. Keluarga ini tidak.
Dia hanya punya KTP, dia hanya punya amarah, dia hanya punya kesombongan berkata, saya Kristen, tapi tidak ada ciri Kristen yang ada di sana. Tapi saya percaya, di tempat ini tidak ada yang malu berdoa. Haleluya. Maka di gereja ini saudaraku, kalau saudara saat session berdoalah. Keluarkan suara, tidak usah peduli sama orang lain. Karena dalam Yeremia 33 dikatakan ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu kesusahan kita, tapi Tuhan mau kita melakukan bagian kita, yaitu berseru. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara yang kasih, tema kita hari ini adalah tetaplah mengucap syukur. Mungkin saudara bertanya, kenapa sejak saya kecil selalu hamba Tuhan dan orang Kristen berkata harus selalu bersyukur? Kenapa Alkitab selalu berkata harus bersyukur? Mari saudara, salah seorang saya rindu siapapun yang terlebih dahulu membacakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13, halaman berikutnya. Nggak usah jauh-jauh cari, halaman berikutnya kalau di Alkitab saya. Salah seorang yang mendapatkan 2 Tesalonika 2 ayat 13 boleh berdiri di tempat dengan kuat. Coba dibacakan. Maaf, sorry. Betul ya? 2 Tesalonika 2 ayatnya 13. Akan tetapi, coba lagi. Terima kasih. Saudara dan saya harus terus mengucap syukur, sebab dikatakan dari semulanya engkau sudah dirancang, engkau sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Maka dikatakan, akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Alasannya karena kita sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Alasan yang kedua kenapa kita harus mengucap syukur, yaitu firman Tuhan yang saya bacakan tadi, sebab itulah yang dikehendaki Allah dari kita. Jadi jelas kenapa kita harus mengucap syukur. Tuhan inginkan itu dari saya dan saudara. Mengucap syukur bukan ketika kita banyak uang, bukan hanya ketika kita diberkati. Sebenarnya lebih baik mengucap syukur ketika kita memiliki banyak masalah. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, yang terjadi dalam perjalanan orang Israel, hidup mereka lebih banyak dilengkapi dengan bersungut-sungut, bukan mengucap syukur. Pertolongan Tuhan selama mereka berjalan di gurun pasir, mujizat yang banyak dilakukan Tuhan selama mereka berjalan, tidak membuat mereka untuk bersyukur. Tiang api di waktu malam, tiang awan di waktu siang, roti yang turun dari surga tidak membuat mereka bersyukur. Selalu kalau ada persoalan mereka bersungut-sungut. Selalu duluan komplain kepada Musa, kepada Harun dan kepada pemimpin yang lain. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, dikatakan mengucap syukur di sini dengan kerendahan hati kita. Jangan mengucap syukur seperti orang Farisi. Ketika dia masuk ke bait Allah bersama seorang pemungut cukai, yang dituliskan di dalam Lukas 18:11 dikatakan, aku bukan perampok, aku bukan pemungut cukai, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan perpuluhan dari semua yang ada ku dapatkan. Si orang pemungut cukai ini berkata di awalnya, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, tapi dibarengi, aku bukan penjahat,
Aku bukan benci. Aku sudah memberikan ini dan itu. Tapi sepemungut cukai yang di mata orang Israel pada saat itu adalah seorang pendosa. Dia bahkan jauh dan tidak berani menengadah ke atas. Yesus berkata, orang inilah yang pulang dan dibilang. Saudara mengucap syukurlah oleh karena sungguh-sungguh engkau mengucap syukur dengan segala kerendahan hati. Oleh karena Tuhan ada bekerja di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Kadang-kadang saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita lupa mengucap syukur. Kadang-kadang begitu banyak perbuatan Tuhan dalam hidup kita, seolah-olah kita tidak salah. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, kadang-kadang kita berdoa untuk satu pekerjaan. Kita berseru seperti kitab Yeremia tadi. Lalu Tuhan jawab. Dia berikan kita pekerjaan. Tapi sebagian orang saudara tidak bersyukur dengan pekerjaannya. Ada yang berkata seperti, aduh, gak enak kerja di situ, panas. Betul? Gak enak kerja di situ, harus wujud. Betul kan? Gak enak kerja di situ, leadernya ganas, kalah singa. Gak enak kerja di situ, gak bisa bawa HP ke lain, gak bisa selfie, gak bisa TikTok. Yang ada dalam bekerja kita, yang ada di hati kita hanya komplain, sehingga kinerja kita tidak meningkat, saudara. Kinerja kita tidak meningkat. Tapi ketika teman kita diangkat jadi leader, jadi supervisor, jadi manajer, kita mulai ini. Kita lupa mengucap syukur bahwa tadinya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri aku pekerjaan. Tapi setelah diberi pekerjaan, kita hanya komplain. Kita tidak melakukan sesuatu untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangankan uang kita, menyatakan terima kasih dengan bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan baik kita tidak lakukan. Beberapa tahun lalu, seorang pemuda datang ke rumah. Sering sekali ke rumah datang, minta tolong pekerjaan. Lalu teman di tempat lain bisa membantu dia bekerja. Saudara, yang terjadi 6 bulan kemudian dia resign. Saya tahu bukan dari dia, dari teman saya. Pak, saudara bapak itu sudah keluar. Lalu saya tanya anak ini, kenapa kamu keluar? Jawabannya simple, Pak, saya tidak tahan tekanan. Enak, jawabnya. Saya tidak enak mendengar. Tak tahan tekanan. Mungkin dia suatu saat salah, ditegur leadernya mungkin, atau dia kerjanya lambat, tidak sama dengan yang lain, atau dia kerjanya auto-auto, dia ditegur mungkin. Ini contoh yang tidak bersyukur, saudara. Karena itu saya mau katakan hari ini, sesulit apapun pekerjaan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kerjakan sungguh-sungguh. Berapa bulan lalu saya dicek lagi, Pak, tolonglah Pak, hari ini saya tes di sini. Saya ingat firman Tuhan, saya lupa kelakuannya, saya lupa sakit hati. Di tempat yang lain pemudi, saya tanya atasannya, kenapa kamu tidak sambung kontraknya? Pak, macam mana lah saya bikin? Bukan saya tidak menghargai, bukan saya tidak mau tolong. Dia kalau ditegur, Pak, dia lebih marah dari leader katanya. Ada di sini yang seperti itu, angkat tangan. Dia lebih ganas dari leader, Pak. Macam mana saya menolong walaupun saya super besar? Dengarkan saudara, sering sekali kita berdoa untuk berkat pertolongan Tuhan, lalu Tuhan jawab, tapi kita simpan, tidak hargai berkat yang Tuhan berikan itu kepada kita. Tuhan berikan kita usaha, saudara, lalu kita mulai, tapi kita mulai komplain lagi kepada Tuhan. Susah usaha ini.
Capek-capek dari pagi, nggak ada untung. Pembelinya sedikit. Banyak orang utang lagi. Coba kalau kita sebagai Tuhan, pusing kan? Pusing. Dikasih ini, nggak terima. Dia udah dikasih ini, komplain terus, sama seperti orang Israel. Saya ingat saudara waktu saya SMP, setiap pagi saya jam 4 pagi sudah bangun bersama-sama dengan ibu saya ke pasar belanja. Kami jualan apa dulu? Ikan basah. Sebelum saya sekolah saya jualan. Saudara, bagaimana sedihnya kita ngambil ikan itu dari tong yang banyak esnya. Setelah selesai itu proses, tangan saya berubah menjadi merah semua karena dingin itu semua. Setiap kali seperti itu. Lalu kalau pulang sore saya tanya ibu saya, waduh, ada untung saya dari Yon. Saya bilang, nggak ada, rugi dia tadi. Dia capek-capek dari pagi, kadang-kadang hujan keras banget. Besok-besoknya saya tanya, bagaimana? Rugi. Tanya besok-besoknya lagi, ada sedikit lah. Seminggu gini, mungkin uangnya hilang, nggak tahu dia nggak dibayar orang. Lalu suatu saat saya bilang kepada ibu saya, apakah ini harus kita teruskan? Kayaknya nggak setimpal dengan tenaga dan waktu. Saudara tahu apa yang kata ibu saya? Bahasa Tuhan, tak terus. Tuhan itu baik. Mari kita terus kerjakan. Saya bukan mau diteruskan. Saya bisa saja. Adik saya bisa saja. Itu saya bisa saja. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang saya mau katakan saudara, sekecil apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, cita-citamu, hargai, kerjakan. Itulah yang namanya mengucap syukur. Kita tidak bisa hanya terus berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan jawab tapi kita tidak kerjakan sungguh-sungguh. Karena itu saya mau sebagai hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan, pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, kalau saudara bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Haleluya. Kalau saudara berusaha, berusahalah seperti untuk Tuhan. Jangan seperti orang lain. Jual ikan teri 1 kilo tapi dibikin timbangannya 9 on. Sebab apa? Masa depan kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia jamin. Kita hanya perlu mengerjakan proses kita. Saya sudah berumur 55 tahun, tapi saya masih diproses oleh Tuhan. Saya tidak tahu seperti apa. Tuhan akan terus proses saya. Tapi saya yakin dan percaya Dia akan terus memproses. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, seorang bernama Jika menuliskan di dalam bukunya yang berjudul See You at the Top. Dia katakan bahwa rata-rata manusia hanya mengetahui, menyadari, menggali, menggunakan 5% talenta yang ada di dalam hidupnya. Sementara ada 95% tidak digali, tidak digunakan, sehingga dibawa kemana. Ada banyak orang saudara-saudara sebenarnya dia memiliki banyak keahlian, tapi tidak mau berterima. Dia tidak mau berusaha. Dia berhenti. Dia menyerah sebelum mengusahakan. Seperti seorang Tuhan yang pergi meninggalkan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang menerima 1 talenta, dia kubur karena dia tidak berani mengambil resiko. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, seorang miliuner top dunia bernama Bill Gates. Tahu Bill Gates ya? Pemilik Microsoft, perusahaan komputer terbesar. Dia berkata seperti ini, kalau kamu lahir dalam keadaan miskin,
Jangan salahkan orang tua. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin, maka itu salahmu sendiri. Yang artinya saudaraku, kita tidak bisa memilih seperti apa orang tua yang harus melahirkan kita. Tapi kita bisa memilih lewat kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita, lewat talenta, kemampuan, berkat, kesempatan yang Dia berikan untuk maju dan lebih maju di dalam hidup kita. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena itu saudara, majulah di dalam Tuhan, pergunakan waktumu, talenta, kemampuanmu. Jangan salahkan orang tua. Banyak anak menyalahkan orang tuanya. Kenapa lah kemarin lahir dari keluarga miskin? Saya tidak pernah salahkan orang tua saya. Waktu SD kalau mau makan, nggak tahu hamba Tuhan masih nggak mau makan dulu, disuruh makan ubi. Kalau kalian tak lagi ya, makan keju ya. Setelah mengalangkan udah makan ubi dulu, tahu cara kenapa? Biar nasinya sedikit aja nanti, biar cukup ke keluarga besar. Anak kenal makan ubi dulu. Pulang sekolah ada tulisan di pintu, maaf cakap, pulang lupa lihat mangan babi katanya. Bukan ditanya kau makan dulu nggak gitu. Jadi saudara, bertindaklah. Kalau saudara baca orang-orang top, orang-orang hebat, orang-orang kaya, mereka pada dasarnya hampir semuanya berasal dari keluarga yang miskin. Tapi mereka bisa bangkit. Dan mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu kata firman Tuhan. Lalu saudara-saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, kadang-kadang juga pemudi aja lah saya bilang contoh. Pemudi ini berdoa siang malam sampai terlambat bangun kan? Karena berdoa kepada Dia, Tuhan beri saya jodoh yang terbaik. Tolonglah Tuhan. Karena udah malu saya pulang ke kampung, terus ditanyai adik-adik, Tuhan berikan pacar. Tak usah lah, kulitnya terlalu hitam. Coba Tuhan berikan lagi. Kau salah, terlalu pendek. Diberi Tuhan lagi. Ini memang tinggi agak putih, tapi perutnya buncit kayak pendeta kami katanya. Jadi ikut saya dibawa. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, itu yang dikerjakan oleh orang Israel. Saudara, ketika mereka ketakutan di dalam kitab Keluaran, ketika di belakang mereka pasukan Firaun semakin dekat dengan kereta kudanya, sementara di hadapan mereka ada laut terbenam yang terbentang luas, mereka mulai marah kepada Musa dan berkata, Musa, apakah tidak cukup kuburan bagi kami di